In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Selamat malam, Oke, Paman. Apa kabar? selamat selamat malam, kabar baik. Begitu. Senang bisa berjumpa dengan para uskup sekalian, para kardinal, dan para pendengar itu adalah paus-paus kita semua. Saya agak sibuk dan tadi saya sempat mendengar tentang dialog walaupun tidak langsung antara Roman Deso dan saudara kita Deking Gadas dan saudara kita yang lain, Pendeta Muri Walim yang Matalu. Ya, kalau sejauh pemahaman saya kira ini hanya karena soal interpretasi aja itu. Nah, ini interpretasi yang perlu diperjelas dan perlu penjelasan panjang lebar, tetapi tentu dalam semangat yang sungguh-sungguh Kristiani. Saya garis bawahi di sungguh-sungguhnya. Jadi bukan sungguh-sungguh jangan sebut bilang semangat Kristiani, tetapi dalam balutan politis atau dalam balutan per-YouTubean, balutan ekonomi, atau balutan apa saja yang motivasinya itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh Kristiani. Saya bisa melihat karakter orang yang benar-benar mau berdialog sebagai saudara atau bukan. Kita kan pernah dialog entah di sini atau di DKC itu dengan saudara kita Pendeta Ayub. Orang-orang seperti Pendeta Ayub ini yang menurut saya kita bisa melihat ketulusan hati. Dan karena itu ada topik-topik yang mungkin krusial, kita bicara apa adanya sebagai saudara. Nah, jadi tidak dipoles-poles, kita ngomong apa adanya sebagai saudara lagi-lagi ya. Tidak ada intrik-intrik segala macam. Karena itu kita percaya orang. Jadi bukan karena kata-kata yang terkesan suci kudus, penuh kerendahan hati. Setan juga bisa ngomong soal kerendahan hati. Jadi tidak usah kita memproklamirkan kerendahan diri, kerendahan hati pribadi. Nah, wah ini jangan. Halo. Suaranya kedengar, Paman. Lancar. Oh, lancar. Oke. Ya. Ya. Nah, lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, substansinya ada di interpretasi. Nah, kita mulai dari interpretasi Roman Deso terhadap Bapak yang sebenarnya pendeta, saya kira. Nah, itu pendeta, dia kan omongnya singkat. Yang mati itu Yesus atau Allah. Kan gitu toh. Nah, tapi soal manusianya. Jadi, lalu kemudian diinterpretasikan manusia atau Yesus atau apa, saya lupa lagi. Tapi intinya bahwa kesan yang didapat seolah-olah manusia yang mati. Tapi itu kan masih apanya yang manusia. Tapi kalau kita ngomong soal manusia kan pada pribadi. Kalau kemanusiaan, itu kepada kodrat seorang pribadi itu. Nah, Roman Deso menginterpretasikan itu sebagai mengacu pada pribadi manusia. Dan karena itu Roman Deso ingin menegaskan bahwa yang benar adalah yang mati itu adalah pribadi Yesus yang adalah Allah. Tapi Roman Deso tidak, garis bawah di tidaknya, tidak berbicara soal kodrat. Roman Deso hanya menjelaskan bahwa yang mati itu adalah pribadi Allah. Memang perlu ada penjelasan. Di dalam satu pribadi itu ada dua kodrat. Dan yang mati itu adalah kodrat manusianya. Tapi Roman Deso kan tidak menjelaskan soal kodrat.
Romo Deso kan hanya menjelaskan soal pribadi. Memang lagi-lagi kata pribadi maupun kurat itu pun interpretasi saya. Tapi konteks pembicaraan Romo Deso kan menurut saya lumayan jelas. Dia mengacu kepada pribadi. Karena itu kalau saudara kita Bapak Dr. Deking Gadas menginterpretasikan bahwa apa yang dikatakan Romo Deso itu memberi dia kesan, tanda petik di kesannya itu pada konsekuensi logis, bahwa yang Romo Deso katakan itu mengacu kepada kodrat kealahan, saya tidak sepakat. Saya tidak melihat arah ke situ. Konteks pembicaraan Romo Deso menurut saya dia berbicara soal pribadi, bukan pada kodrat kealahan Yesus ataupun kodrat kemanusiaan Yesus. Itu menurut saya. Lagi pula, coba kamu dengarkan baik-baik. Apa yang diinterpretasikan Deki itu, dia simpulkan berdasarkan kata-kata Romo Deso yang mengatakan bahwa itu terjadi atau kematian Yesus terjadi karena kasih Allah, konsekuensi dari kasih Allah. Lalu dia mau menarik simpul, itu yang dia tidak sepakat. Itu mengorbankan natur kealahan Yesus. Dari mananya? Itu kan bukan bertentangan, sama sekali tidak. Lagi-lagi yang diacu oleh Romo Deso itu kan soal pribadinya. Lagi pula dalam konteks kristologi, apapun yang terjadi baik pada natur ilahi maupun natur manusiawi, baik kodrat manusia maupun kodrat kealahan, tetap itu kan di bawah satu payung yang sama, yaitu pribadi yang satu dan sama, pribadi Allah. Nah, lagi pula yang dikatakan Romo Deso bahwa kematian Allah itu terjadi karena kasih. Itu tidak bertentangan dengan prinsip bahwa yang mati itu soal kodrat manusia. Itu kan dua hal berbeda, bukan bertentangan. Berbeda tidak sama dengan bertentangan. Itu kan hanya mau menegaskan sisi lain. Atau katakan saja aspek lain dari realitas misteri yang satu dan sama. Kalau kita mengacu pada misalnya Yohanes 3:16, betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia berani mengorbankan atau menyerahkan putra tunggal. Itu maksudnya apa? Bukankah itu maksudnya kematian Allah, putra Allah? Lalu apanya yang salah dari apa yang dikatakan Romo Deso? Saya tidak melihat kesalahan di situ. Nah, itu kan mengacu konteksnya ya. Konteks menurut interpretasi saya, itu konteksnya pribadi. Memang Romo Deso tidak menjelaskan yang bagian mananya yang mati. Tapi kalau tidak menjelaskan, jangan kita langsung jumping, langsung lompat. Oh, itu berarti Romo Deso maksudkan itu kodrat kealahan. Lah, itu kan interpretasi Anda toh. Nah, jadi lagi-lagi soal interpretasi. Dan ya itulah menurut saya yang bermasalah dengan saudara-saudara kita yang Protestan itu. Ya urusan interpretasi. Bukan hanya kata-kata Romo Deso. Tapi juga soal Alkitab juga. Semua yang dikatakan Alkitab itu kan soal interpretasi toh. Kita kan baca Alkitab yang sama. Tapi interpretasi kan beda-beda toh. Nah sekarang interpretasi Anda, ya, siapa yang paling benar? Tiap orang kan mengaku dirinya benar. Yang benar saja. Mari kita analisa bahasa, tapi juga dalam konteks gereja itu kan ya, kita kan bukan hanya mengacu pada ilmu-ilmu yang sekarang itu mau bilang historis kritis atau apa segala macam. Ya, ilmu-ilmu eksegesi yang kita pelajari itu kan berkembang. Jadi kita jangan terlalu mentuhankan ilmu yang sedang kita pelajari yang terus berkembang, yang terus terjadi pemutahiran berdasarkan penelitian. Nah kita kan tahu bahwa itu juga bukan hanya buku historis saya, tapi buku iman. Nah, kita percaya bahwa yang menjadi patokan interpretasi yang benar menurut sejarah gereja kan adalah magisterium.
Jangan kita menjadikan diri sendiri sebagai magisterium. Nah, jadi lagi-lagi ini soal interpretasi. Jadi saya agak malas. Begitu pula ketika saya mendengarkan apa yang dikomentari saudara kita Yanto Matalu. Ya lagi-lagi kalau Bapak katakan instrumen, tapi ya kalau saya sih ya katakan saja bahwa itu kekeliruan interpretasi. Itu Romdeso mengacu pada kealahan Yesus. Padahal yang dimaksudkan Romdeso kan soal Allah. Kalau kita berbicara soal Allah, itu kan mengacu pada pribadi toh. Kalau kealahan itu kan mengacu pada kodrat. Tapi konteks pembicaraan menurut saya begitu jelas. Kan Romdeso mengatakan antara pertanyaan tadi, siapa yang mati? Manusia atau Allah? Lah, berarti itu artinya pertanyaan tentang apa itu? Tentang pribadi toh. Kan dia tidak memperlawankan yang mati itu kemanusiaan Yesus atau kealahan Yesus, kan bukan toh. Yang diperlawankan adalah yang mati itu manusia atau Allah. Gitu toh. Berarti ini kan soal pribadi toh. Jadi menurut saya cukup jelas, walaupun di sini nanti kita perlu penjelasan lagi soal Nestorius, Santo Cyrillus dan lain-lain. Tapi ini kan substansi yang dipersoalkan soal pribadi, bukan soal kodratnya. Nah itu, saudara-saudara, itu yang bagian substansinya. Tapi saya ingin tambahannya rebis-rebisnya. Saya senang dengan saudara-saudara kita kayak Dehingadas dan Yanto Matalu. Mereka begitu teliti dengan hal-hal seperti itu. Tapi kadang-kadang saya bertanya dalam hati, mengapa mereka juga tidak mau teliti dengan yang lain-lain? Bukankah konsili juga memutuskan misalnya Alkitab itu jumlahnya 73 seperti yang Katolik punya? Mengapa mereka tidak teliti hal-hal seperti itu? Bukankah juga ada keputusan soal kepausan? Mengapa mereka tidak memikirkan ke situ? Bahkan keputusan soal Alkitab itu kan sudah di tahun 300 lebih, 400. Itu berarti kan masih boleh tuh. Lewat dari itu kan bukan zaman Rasul juga. Itu sudah lewat jauh sekali tuh. Nah, kenapa keputusan-keputusan lain yang sebelum atau lebih dari itu tidak dianggap sah sebagai keputusan gereja? Kenapa kita hanya menitik beratkan hanya bagian-bagian tertentu saja? Memangnya Tuhan Allah itu hanya berkarya sampai abad ke-4 ke-5 saja. Dia tidak bisa berkarya lagi lebih dari tahun itu. Atau kita menciptakan asumsi tak sadar bahwa pribadi kita ini sebagai magisterium bayangan. Ya, nanti tidak enak saya kalau ngomong terlalu nanti orang marah-marah lagi. Ya. Intinya baiklah kita kalau mau supaya ya mau teliti, baiklah kita, apalagi yang ditekankan hingga ada kerendahan hati, mau mengabdi kepada kebenaran. Ya kalau ini bukan kata-kata basa-basi, mari kita coba dengan segala kerendahan hati kita cek seluruh sejarah gereja, bahkan seperti yang DKC selalu omong-omong, misalnya soal penumpangan tangan, sebagaimana kita tahu dengan istilah suksesi apostolik, itu kan semua ada dalam sejarah gereja kok, semua ada itu. Kenapa kita tidak cek hal-hal seperti itu? Kita tahu bahwa misalnya soal kodrat pribadi itu kan sesuatu yang tidak ada dalam kitab suci. Itu karena kesimpulan yang kita sari, kita ambil berdasarkan data-data yang kasar, boleh dikatakan raw material dari kitab suci. Tapi itu hal-hal seperti kepausan, itu juga kenapa kita tidak bisa ambil kesimpulan yang sama, logika yang sama? Kenapa kita hanya pentingkan hal-hal yang kalau kasarnya mendukung dogma kita atau denominasi kita? Katolik bukan denominasi, ya, bertegaskan. Jadi saudara-saudara, saya ya di satu sisi saya tertarik, bahwa saya tertarik, tetapi kalau Anda hanya tertarik pada sisi-sisi tertentu saja, tapi tidak tertarik pada keseluruhan, lah
Itu yang justru dikritik oleh Santo Thomas Aquinas. Bahwa kalau Anda hanya menerima doktrin atau pengajaran gereja hanya yang sesuai dengan selera Anda menjadi kepribadi Anda sebagai patokan kebenaran, bukan gerejanya. Dan menjadi pribadi kita sebagai standar kebenaran. Bukan iman kita akan iman yang diwariskan para rasul, yang diwariskan oleh gereja, bukan. Itulah kelemahan. Itu yang perlu dengan penuh kerendahan hati kita pelajari. Para pastor Katolik kita bukan orang berboro juga. Hanya saja kan yang ngapain kita tiri gaduh yang tidak perlu. Saya harap Rom Desu tidak usah tanggapi. Ngapain gitu gaduh yang tidak perlu. Untuk sementara begitu, Bro. Nanti kalau ada ini baru ngomong. Terima kasih.